Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benda pusaka dari alam gaib. Selama ini rumah kami aman-aman saja. Anak-anakku ditinggalkan di rumah. Pulang dari tempat kerjaku, anak-anak riang menyambutku. Begitulah selama ini. Tiba-tiba malam Jumat aku terlambat pulang. Banyak pekerjaan yang akan kuselesaikan. Setiba di rumah aku terkejut melihat anak-anakku dan yang kerja di rumah. Mereka di luar rumah semua. Sampai di depan rumah aku bertanya, mengapa anak mama di luar sekarang? Malam Jumat, cepat masuk ke dalam. Salah satu anakku menjawab, Citra, kami takut di dalam ada setan. Mengapa takut? Mana ada setan di dalam rumah? Ayo masuk, kataku. Langsung masuk ke dalam rumah. Anak-anakku mengikut masuk ke dalam rumah. Sampai di dalam rumah, kulihat sekeliling rumah tidak ada siapa-siapa di dalam rumah. Sudah makan anak mama? Tanyaku. Belum ada kan yang makan, mama, jawab anak-anakku. Ayo kita makan bersama, kataku. Kami pun makan bersama. Setelah makan, Leli mengumpul piring-piring kotor dan mencucinya. Belum selesai mencuci piring, Leli lari ke ruang tengah dan berkata, kulihat ada makhluk di kamar mandi. Malu apa itu? Tanyaku. Aku tidak kenal siapa dia. Aneh nampaknya, jawab Leli. Aku ikut ke kamar mandi. Kulihat tidak ada apa-apa. Cucilah piringnya. Ibu tunggu, kataku kepada Leli. Dan Leli pun mencuci piring. Selama ini tidak pernah ada penampakan di rumah. Tidak beberapa muncullah anakku yang paling besar, si Lindo namanya. Di rumah ini sudah ada muncul makhluk halus sering mengganggu adik-adikmu, kataku. Tidak ada itu, Ma, jawabnya. Aku tidur di kamar mama saja, kata Citra dan Ita. Tengah malam aku terbangun seperti ada bercerita dan tertawa melengking di ruang tengah. Kubuka pintu kamar dan bertanya dalam hati, siapa yang belum tidur tengah malam? Aku keluar dan dari kamar pergi ke ruang tengah. Ada beberapa orang berbincang-bincang. Aku tidak kenal mereka. Mungkin kawan-kawan anakku. Kamar anakku tertutup, terkunci. Mereka sudah tidur. Rasa takutku mulai menyerang tubuhku. Siapa gerangan mereka? Mungkin inilah yang diceritakan anakku. Kami melihat hantu atau setan, Mak. Aku terus masuk ke dalam kamar. Sampai di dalam kamar aku tidak bisa tidur. Dalam hatiku sudah jam 3 malam, aku sholat tahajud saja. Ke kamar mandi, aku takut sendiri. Ku bangunkan Leli, memintanya menemaniku ke kamar mandi. Di ruang tengah ada nampak ibu orang halus, sedang bercerita dan tertawa. Kawan ibu ke kamar mandi, kataku. Jadilah, Bu. Dan kami pun pergi ke kamar mandi. Sampai di kamar mandi, ada suara orang sedang mandi dan kutanya, siapa di dalam? Tapi tidak ada jawaban. Kubuka pintu kamar mandi. Di dalam tidak ada siapa-siapa. Badanku merinding. Kupaksakan diriku masuk ke kamar mandi dan mengambil air wudhu walaupun dalam ketakutan. Sesudah mengambil air wudhu, aku pun keluar dari kamar mandi dan kuajak Leli. Kami pergi ke kamar, pintu kututup. Leli langsung tertidur. Aku sholat tahajud sampai azan berkumandang. Ku sambung sholatku subuh. Anakku
bangun sholat dan aku kembali ke ruang tengah. Kosong, makhluk tadi hilang. Setelah sholat kumpul anak-anakku menceritakan selama ini tidak pernah ada penampakan di rumah kita ini. Mungkin ada kiriman orang atau ada menyimpan pusaka dari makhluk yang ada di rumah ini. Siap sholat mama tadi ada kakek-kakek datang menghampiri mama. Katanya kami di rumah ini menjaga pusaka kami, kata kakek-kakek itu. Aku tak pernah membawa pusaka atau barang yang aneh di rumah ini. Tapi ku tanyalah dulu anak-anakku. Jawabku, itulah sebabnya ku kumpul kalian. Siapa yang menyimpan pusaka mereka? Tanyaku. Anakku Lindo. Saya mama, jawabnya. Dan mengambil benda dari dalam lemari. Bentuknya seperti tongkat, tapi berkepala kakek-kakek. Rambutnya berwarna coklat, berjenggot sampai ke lehernya. Di bawah lehernya tongkat. Melihatnya aku merinding. Dari mana dapatmu benda itu? Tanyaku kepada anakku Lindo. Dari Pantai Kalangan. Kami rame-rame dengan temanku ke Pantai Kalangan. Tiba-tiba datang seorang menghampiriku dan memperkenalkan dirinya. Namanya Ratu Karang. Dan bertanya, mengapa malam-malam sampai ke sini? Kami ke sini menghibur diri. Apa saja yang kami kerjakan tidak pernah berhasil. Jawabku. Ratu Karang memberiku tongkat berkepala manusia, orang tua yang penuh jenggot dan rambut yang lebar. Aku pun menerimanya. Ratu Karang berkata, kalau kau butuh uang, cabut rambut yang di kepalanya dan rezekimu datang, katanya. Inilah benda pusakanya, dijaga makhluk halus. Mereka menjaganya. Nak, pulangkanlah benda ke asalnya. Adik-adikmu takut di dalam rumah. Mungkin nanti kau jadi sesat menganggap dia adalah Tuhanmu. Dan mama takut nanti mereka mengambil tumbal, kataku. Jadi lama, nantilah saya antar ke tempat di mana aku mendapatkannya, jawab anakku Lindo. Hatiku berkata, benda pusaka Ratu Karang belum dikembalikannya. Anakku, rumah masih terus berdatangan makhluk-makhluk halus. Malam kami tidur tak pernah nyenyak, selalu ada gangguan. Anak-anakku yang paling bungsu Ita keluar dan dari kamar mandi menjerit ketakutan. Mukanya pucat, badannya menggigil ketakutan, lari dan memelukku dan berkata, aku takut mak. Di kamar mandi melihat makhluk, aku langsung lari keluar. Mungkin benda itu masih di rumah ini. Rumah kita masih dihantui makhluk-makhluk halus, kataku. Pulanglah anakku Lindo, kutanya. Sudah kau pulangkan ke tempat asalnya benda itu? Lindo, kami di rumah ini di teror terus. Makhluk itu terus, jangan sampai ada yang sakit di rumah ini. Makhluk itu terus meneror adik-adikmu, kataku. Aku sudah sayang sama benda ini, mak, dan kawan-kawanku berhasil usahanya. Asal kami cabut rambut, cepat tumbuh. Kami dalam berusaha sukses dan berhasil. Selama benda ini kupegang, aku tidak pernah minta uang sama mama lagi. Di rumah banyak penghuninya.
ramai, mana tak sanggup lagi, mama tak sanggup lagi di rumah ini. Kalau kamu tidak mengantarnya, biarlah kami pergi dari rumah ini. Berat rasanya mengembalikannya ke tempat asalnya. Usaha kami sukses dan berhasil. Usaha ikan kami laris terus, jawab anakku. Di rumah ini tidak nyaman lagi. Tidur pun tidak pernah nyenyak. Selalu ada gangguan. Tertawa melengking, cerita sepanjang malam. Tidak mengerti apa yang diceritakannya. Cepat kembalikan benda pusaka mereka itu. Jangan sempat sesat kau nanti menganggap yang memberikan rezeki adalah Allah, kataku. Bukan mereka yang memberi rezeki. Jadilah mama, besok saya antar bersama kawan-kawanku, jawab Lindo anakku. Pulang kerja, anakku dan kawan-kawannya pergi mengantarkan benda pusaka Ratu Karang ke Pantai Kalangan. Mulai diantar ke tempat asalnya, rumah terasa aman, tidak ada gangguan lagi, dan usaha anak terus seperti biasa. Dan pelajaranlah bagi kita yang memberikan rezeki dan kebahagiaan dan kesehatan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sinilah kisahku, semoga bisa menghibur kita, dan kalau ada kata-kataku yang salah mohon dimaafkan. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.